Kita sebelum ke sini ya, saya ingin membahas yang nomor 4 kemarin terutama. Ini sebenarnya tidak sulit. Nomor 4. Nomor 4 ini itu peluang bersyarat atau peluang kondisional. Jadi yang A/B ini simbolnya. Jadi kalau misalkan kita definisikan, biasanya kalimatnya itu seperti ini. Peluang A atau peluang kejadian A. A dan B itu suatu kejadian. Peluang kejadian A diberikan kejadian B atau given biasanya. Given kejadian B. Makanya di sini dikatakan peluang bersyarat. Karena kejadian satu terjadi ketika ada kejadian yang lain. Gitu. Biasanya kalimatnya bisa diberikan atau diketahui juga ada ya. Ini peluang kondisional. Coba kita baca kalimatnya. Peluang hari ini hujan, berarti misalkan hujan itu suatu kejadian A, misalkan. Atau suatu kejadian pertama. Kita simbolkan saja A, hujan itu. Berarti nanti peluang A. Peluang A-nya itu 0,68. Gitu. Atau kita definisikan terlebih dahulu. A itu adalah kejadian ketika hari ini hujan. Kalau yang B misalkan kejadian yang kedua. Di sini kejadian ketika mendung. Berarti B itu kita definisikan kejadian ketika hari ini mendung. Oke, berarti PA-nya 0,68, PB-nya 0,84. Oke, kalau saya lihat ini sudah betul semuanya mendefinisikan PA dan PB-nya. Ya, ini mulai salah itu di kalimat berikutnya ini. Peluang hari ini hujan atau itu union ya. Jadi simbolnya atau biasanya union B begini. Itu adalah 0,9. Kalau misalkan intersection, irisan biasanya, irisan atau kalian taunya di sini gabungan, gabungan atau unionnya. Kalau ini irisannya atau intersectionnya. Atau ini biasanya dan ya kalimatnya. Kalau yang ini dan, kalau yang ini atau. Gitu. Jadi kalimat yang kedua ini peluang hari ini hujan atau mendung itu bisa kalian simbolkan P, A atau B itu 0,95. Nah, sedangkan yang ditanyakan berapakah peluang hari ini hujan jika diberikan, ada kalimat diberikan. Berarti masuknya di peluang bersyarat nanti. Oke, berarti yang ditanyakan itu adalah PA diberikan itu berarti bersyarat B atau kejadian ketika mendung. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, ini rumusnya sudah ada ya di pertemuan dengan Turiha, pertemuan terakhir sebelum UTS. Itu ada PA iris B dibagi dengan PB-nya. Berarti PA iris B-nya kita belum tahu di sini. Berarti harus kita cari dulu. Nah, PA iris B itu kita punya rumus PA ditambah PB dikurang PA gabungan B. Gitu. Kalau saya lihat Mas Idan kemarin sudah mencari ini sebenarnya. Cuman pendefinisian ini saja, simbol dari apa yang ditanyakan ini sepertinya yang kurang tepat. Oke. Tinggal kita cari saja PA iris B-nya, kita masukkan nilainya PA 0,68, PB-nya 0,84, PA union B-nya 0,95. Coba di sini bantu saya. Eh, berapa hasilnya? Saya buka kalkulator juga. 0,68 ditambah 0,84 dikurang 0,95. 0,5. 0,57. 0,57 ini baru A irisan B-nya. Kalau A diberikan B atau kondisional tadi, ini tinggal kita masukkan saja PA iris B-nya 0,57, PB-nya tadi ketika mendung ya, 0,84. Oke, jadi ini jawaban yang benar. Oke, coba bantu hitung lagi berapa hasilnya. 0,678.
0,678. Sekian-sekian gitu ya. Oke. Jadi jawabannya 0,678. Itu. Jadi hati-hati menerjemahkan kalimatnya ya. Diberikan atau sama dan tadi. Gitu. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dulu yang terkait ini sebelum kita masuk ke bab 8. Oke, tidak ada yang ini. Oke, sudah clear ya berarti. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya masuk ke pertemuan hari ini. Hari ini mengenai distribusi peluang. Ini sebenarnya ya lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah bahas peluang, jadi di sini kita ingin membahas kira-kira bagaimana peluang itu atau persebaran dari peluang-peluang yang kita cari atau peluang dari suatu variabel acak itu penyebarannya kira-kira seperti apa. Nah, itu namanya distribusi peluang. Ini saya mau bahas dulu variabel acak ya, karena distribusi peluang itu ada hubungannya dengan variabel acak. Karena ya probabilitas dari variabel acak. Nah, variabel acak itu ada dua jenis, ada diskrit, ada kontinu. Diskrit itu biasanya mudahnya dinyatakan dalam suatu bilangan bulat atau bisa kita hitung secara mudah. Misalkan jumlah customer atau jumlah pasien, itu kan bisa kita hitung ya. Pasien di suatu rumah sakit misalkan yang datang itu ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Atau bahkan tidak ada pasien atau nol, itu juga boleh. Terus contoh selanjutnya jumlah penderita di BD, nah itu jelas juga ya diskrit. Penderita itu juga bisa kita hitung satu, dua, dan seterusnya. Jumlah kecelakaan juga sama. Nah, cuman diskrit itu sebenarnya ada dua jenis, ada terbatas, ada juga yang tidak terbatas. Maksudnya terbatas itu dibatasi nilainya. Misalkan di perusahaan ada 200 karyawan. Jadi dibatasi ya, karyawannya cuma 200 di perusahaan itu. Kalau yang tidak terbatas, misalkan customer ini tadi, misal customer di suatu toko atau di suatu apa namanya, di suatu store gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa kita batasi customer yang datang. Misalkan satu harinya nggak mungkin dibatasi nanti harus 20 atau harus 30, itu kan nggak mungkin. Jadi itu termasuk diskrit yang tidak terbatas. Gitu. Oke, kalau yang kontinu itu ya berarti yang tidak dinyatakan sebagai bilangan bulat biasanya. Atau di sini pengertiannya itu adalah nilai numerik dalam suatu interval atau kumpulan interval. Oke, jadi interval itu bisa jadi bidesimal, gitu ya. Karena dalam suatu rentan rentan nilai. Contohnya waktu antar setiap customer datang. Ini waktu ya yang dimaksud. Jadi misalkan orang pertama sama orang kedua itu rentannya 2 jam misalkan. Terus orang kedua ke orang ketiga misalkan cuma 1 menit. Nah, ini kan tidak pasti ya. Jadi waktu antar customernya itu misalkan dinyatakannya 0 menit sampai dengan 2 jam. 2 jam itu 120 menit gitu misalkan. Jadi dinyatakannya dalam suatu kumpulan interval. Ya, contoh lainnya misal presentase. Presentase, temperatur. Nah, itu presentase kan desimal ya. Temperatur juga misalkan 23,5 derajat Celcius dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi ada diskrit, ada kontinu. Oke, kalau ini distribusi peluang yang saya singgung tadi. Distribusi peluang itu ya persebaran atau pendistribusian dari probabilitas nilai dari variabel acak itu seperti apa. Bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau nanti kita belajar beberapa distribusi probabilitas, itu ada formulanya tersendiri. Jadi misal normal, itu formulanya bagaimana. Binomial bagaimana. Nah, nanti kita bahas di bawah juga. Ya, ini saya review yang sebelumnya, kita sudah membahas probabilitas. Jadi probabilitas itu bisa dikatakan perbandingan jumlah kejadian ya. Misalkan kejadiannya itu A, kita bandingkan sama semua kemungkinan kejadiannya. Biasanya simbolnya P sama dengan NA dibagi sama NS. Jadi A itu kejadian yang akan kita cari atau yang kita maksud, probabilitasnya berapa gitu. S itu semua kemungkinannya, semua kemungkinan kejadian atau semesta ya.
Contoh sederhananya kemarin kalau dadu misalkan. Dadu yang NA-nya itu misal kejadian muncul mata dadu satu. Jadi satu. eh, apa kemungkinan muncul satu kan satu ya kalau satu dadu itu. Semua kemungkinan kejadiannya berarti kalau misal mata dadu itu muncul ada enam. Karena mata dadu ada enam sisi. Jadi peluangnya ketika muncul satu itu adalah 1/6 gitu contohnya. Oke, kalau di sini saya ambil contoh misalkan penjualan TV di suatu perusahaan selama 200 hari. Oke, jadi di sini ceritanya unit yang sold atau jumlah TV yang terjual. Jadi misalkan di rentan 200 hari itu jumlah TV yang tidak terjual sama sekali itu ada berapa hari? Jadi di rentan 200 hari itu ada 80 hari di mana TV itu tidak terjual sama sekali. Ini yang satu berarti ketika TV-nya yang terjual itu satu, itu selama 50 hari. Terus yang dua, dua TV 40 hari dan seterusnya. Jadi variabel acaknya itu ya TV yang terjual ini. Ini namanya variabel acaknya. Oke, berarti ini termasuk discrete atau continue kira-kira? Variabel acak discrete atau continue? Apa? Variabel acak Discrete. discrete. Oke. Nah, di sini Oh, variabel konteksnya discrete. ya betul discrete. Discrete. Di sini disimbolkan bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ketika variabel acaknya 0 itu peluangnya berapa? Nah, peluang tadi kan kejadian dibagi sama semua kemungkinannya. Nah, berarti frekuensi, ini frekuensinya ya, atau jumlah kejadiannya itu berapa? Berarti 0,40 atau peluangnya, ini peluang namanya, itu dihitung dengan cara 80 dibagi sama NS-nya selama 200. Yang ini juga sama, ini berarti 50 dibagi 200. Yang ini juga 40 dibagi 200, dan seterusnya. Gitu. Oke, kemarin peluang itu juga kalau dijumlahkan F F0 misalkan F0 tambah F1 sampai Fn itu sama dengan 1 ya. Peluangnya jumlahnya 1. Atau nilai dari peluang itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau kalian mendapatkan peluang yang lebih dari 1, misal 1,5, 2,5, berarti ada yang salah dari perhitungannya. Karena peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Ya, ini kalau dinyatakan dalam bentuk tabel. Kalau misalkan dalam bentuk grafik, nah ini kita gambarkan saja. Tadi peluangnya ketika kejadiannya 0 ada 0,4, 1, 0, berapa tadi? 25, 0,25 dan seterusnya. Oke, jadi ini biasanya kalau grafik itu digambarkan ya grafiknya. Kira-kira gambar grafiknya bagaimana? Jadi grafik itu yang paling sering digunakan untuk menggambarkan persebaran dari suatu distribusi. Ya, ini kebetulan naik turun ya. Jadi misalkan nanti grafiknya ternyata begini, misalkan ini. Nah, jadi bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Kira-kira grafiknya nanti kalau kita hubungkan sama skewness kemarin dengan saya ya, skewness atau kemiringan itu. Jadi kira-kira kemiringannya itu ke kanan atau ke kiri. Atau dia bentuknya leptokurtik atau mesokurtik dan sebagainya gitu. Atau dia distribusi normal atau simetri dan sebagainya gitu. Kalau misalkan digambarkan dalam bentuk grafik. Jadi nanti kalau misal ini kita menemukan grafik ini, nah ini kan kira-kira dia berdistribusi normal. Gitu. Jadi nanti kita manfaatkan formula distribusi normal. Ini kita bahas di bawah. Oke, kita masuk ke contoh distribusi. Ini cukup banyak ya hari ini sebabnya. Jadi distribusi tadi untuk diskrit, berarti ya kejadian-kejadiannya nanti yang variabel acaknya diskrit. Ini ada, saya berikan, ini ada 4, binomial, multinomial, hipergeometrik, Poisson. Sebenarnya ada juga ini ya, Bernoulli. Bernoulli itu juga diskrit. Cuman di sini kita bahas 4 distribusi ini. Terus yang peluang kontinu, distribusi peluang kontinu, ini nanti saya tekankan di normal saja. Yang nomor 2, 3, 4, ini kita perkenalkan saja ya, karena
distribusi T, C square sama F ini sebenarnya nanti ada di statistik lanjut, nanti dibahas juga. Terutama nanti berhubungan sama uji hipotesis biasanya. Ini lebih kita tekankan yang di distribusi kontinu untuk di bab ini. Oke, kita masuk ke distribusi yang pertama, distribusi binomial. Oke, ini ciri-ciri dari distribusi binomial itu biasanya suatu kejadian atau eksperimennya itu menghasilkan kejadian A dan bukan A. Atau mudahnya itu sukses dan gagal. Gitu. Cuman tidak harus nanti permasalahannya sukses ya. Bisa jadi misalkan contohnya, misal suatu keluarga ingin punya anak perempuan. Misal perempuan itu kita asumsikan yang sukses. Berarti ketika dia mendapatkan anak laki-laki itu bisa kita nyatakan atau asumsikan ketika kejadiannya gagal. Itu juga boleh. Atau misalkan apa lagi ya? Ini menang kalah, ini juga jelas ya kalau menang kalah itu. Terus misalkan pelemparan koin itu misal muncul gambar, misal gambarnya kita asumsikan yang sukses misalkan. Berarti muncul ketika angka itu yang gagal. Nah, ini jangan khawatir ini bisa dibalik ya. Jadi tergantung sama asumsi kita. Suksesnya itu ketika gambar atau ketika angka gitu. Jadi nggak masalah. Oke, intinya ada dua kemungkinan. Itu ada dua kemungkinan kejadian. Oke. Untuk yang ciri-ciri yang kedua, terjadi sebanyak N kali percobaan atau trial. Jadi misalkan pelemparan tadi maksud saya koin ya, koin tadi, misal pelemparannya 5 kali atau 6 kali. Itu namanya jumlah trialnya. Kalau misalkan dihubungkan sama jumlah anak tadi, berarti misalkan suatu keluarga itu ingin memiliki 6 anak. Nah, itu berarti jumlah trialnya ada 6 dan seterusnya gitu. Kalian bisa berikan contoh yang lain. Oke, ciri-ciri yang ketiga, probabilitas suksesnya tadi dinyatakan dengan P, yang gagal itu 1 min P-nya. Oke, jadi misalkan angka dan gambar tadi, misal kejadian yang sukses, itu adalah muncul angka ya, misalkan. Muncul angka, ini A misalkan. Yang bukan A itu yang muncul gambar. Berarti yang bukan A itu atau kejadian gagalnya muncul gambar misalkan. Kira-kira peluang ketika muncul angka itu berapa peluangnya? Peluang muncul angka dalam satu koin ya, dalam satu koin muncul angka berapa peluangnya? Satu. Satu. Berapa? Berapa Mas Zidan tadi jawab kurang terdengar. Berapa kalau muncul Satu. angka? Ya, satu. Satu per berapa? Peluang tadi eh, nilainya Satu per antara dua. 0 sampai 1 ya. Ya, 1/2. Hati-hati peluang ya. Antara 0 sampai 1. Jadi peluangnya 1/2. Yang gagal ini jelas 1 min P. Berarti setengah juga, 1 dikurang setengah. Oke, ini contoh sederhananya. Terus setiap trialnya independen. Independen itu maksudnya tidak berhubungan sama trial yang lainnya gitu. Jadi di poin itu dilempar sekali, misalkan pelemparan yang kedua tidak ada hubungannya sama pelemparan yang pertama. Itu hasilnya kan berbeda semuanya. Itu namanya independen. Oke. Nah, ini fungsi probabilitasnya. Jadi formulanya untuk binomial itu adalah seperti ini. Ini simbol kombinasi ya, kombinasi. Kalian sepertinya di jenjang sebelumnya kan sudah familiar dengan kombinasi. Biasanya n x itu bisa disimbolkan juga n kombinasi x atau tadi juga yang menuliskannya n kombinasi x. Ya, ini sama saja. Kombinasi itu didefinisikan sebagai n faktorial per n min x dikalikan sama x. Nah, ini sudah saya tuliskan juga di sini. Ini kombinasi. Oke, n faktorial juga tidak asing ya. N faktorial itu misalkan saya punya 4 faktorial, ya 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Ini hati-hati 0 faktorial itu 1 bukan 0. Gitu. Oke, ini coba kita analisa setiap variabelnya itu apa.
X itu jumlah kejadian sukses. Jadi kalau misalkan percobaan koin tadi, berarti jumlah kejadian muncul gambar, misalkan ya. Kejadian muncul gambar. Kalau misalkan kita pakai kejadian yang koin tadi. Yang P-nya probabilitas sukses untuk satu kali percobaan. Jadi maksudnya kejadian atau probabilitas muncul gambar itu dalam satu pelemparan koin berapa P-nya? Tadi yang sudah kita bahas, yang masih dan jawab tadi ya satu per dua tadi atau setengah. Banyak trialnya misalkan ingin melempar 5 koin atau pelemparannya itu 5 kali. Nah itu N-nya. Ini banyak pelemparan. Gitu. Oke, atau kita langsung ke contoh soalnya biar lebih paham. Oh ya, ini ada tambahan nanti ekspektasi atau rata-ratanya kalau misalkan suatu kejadian itu sudah kita definisikan atau diketahui mengikuti distribusi binomial, nanti ekspektasinya tinggal dikalikan saja jumlah trialnya tadi N dikalikan sama probability suksesnya. Varian dan standar deviasinya juga sudah dirumuskan seperti ini. Ini sama ya, standar deviasi itu kan akar dari varian. Ini tinggal diakarkan variannya. Oke, kita ke contoh soal. Jadi nanti di soal tidak harus diberikan ya ini apakah distribusinya binomial atau normal. Jadi harus kalian analisa sendiri. Kira-kira permasalahan ini masuknya di distribusi yang mana? Gitu, sesuai sama ciri-cirinya. Ya misalkan nomor satu, peluang untuk mendapatkan 6 sisi gambar, 6 sisi gambar ketika melakukan pelemparan mata uang homogen sebanyak 10 kali. Nah, ini yang sudah jelas 10 kali itu berarti banyak trial. Tadi N, N-nya 10. Kemudian gambar, misalkan gambar itu kejadian sukses. Jadi X itu adalah kejadian sukses ya tadi. Atau di sini kita asumsikan muncul gambar. Nah, muncul gambarnya itu ada 6, mendapatkan 6. Berarti X-nya nanti ada 6, N-nya 10. Kemudian kita butuh P. P-nya tadi untuk satu kali pelemparan setengah muncul gambarnya. Sudah kita bahas. Berarti sudah ada X-nya 6, P-nya setengah, N-nya 10. Tinggal kita masukkan ke rumus binomial tadi. Rumus binomial itu Fx atau peluang ketika X-nya sama dengan 6 itu sama dengan, saya tulis dulu rumusnya, N kombinasi X, P pangkat X, 1 min P pangkat N dikurangi X. N-nya 10, berarti 10 dikombinasikan dengan 6, ya kan? X-nya 6. Kemudian setengah dipangkatkan X-nya 6. Ini tidak saya tuliskan lagi ya, kita lihat di sini saja. 10 kombinasi 6 setengah pangkat 6. Kemudian setengah lagi pangkat 6 dikurang 2. Atau saya tuliskan saja deh. Berarti 10 kombinasi 6. Kemudian setengah pangkat X-nya itu 6. Yang ini 1 dikurang setengah. 10 dikurangi 6. Oke, makanya dapat yang ini. Ini tinggal dihitung. Nih, atau gini ya. Coba kita hitung 1. Sambil kita review kombinasi. Mungkin ada yang apa lupa mungkin ya kombinasi. Jadi nomor 1 itu 10 kombinasi 6 setengah pangkat 6 setengah pangkat 4. Oke, kombinasi itu 10 faktorial, kemudian 10 dikurang 6 dikali 6 faktorial, setengah pangkat 6 kali setengah pangkat 4. Atau karena ini setengah semuanya, kita tambahkan saja. Ini prinsip eksponensial. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu ditambahkan pangkatnya. Kalau untuk kombinasi itu kita uraikan saja. Ini kita sederhanakan dulu, 4 faktorial, 6 faktorial. Ini setengah pangkat 10.
Yang 10 ini kita uraikan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, kita berhentikan sampai 6 saja. Nanti kita coret sama 6 yang bawah. Jadi sesuaikan sama bentuk yang bawahnya. Kalau yang 4-nya kita uraikan saja. 4, 3, 2, 1. Baru bisa kita coret. 4 kali 2, 8 ya. Kita coret sama 8. Yang 3 ini kita coret sama 9. 3. Nanti tinggal, oh ya, setengah pangkat 10-nya. Atau nanti 1 pangkat 10, 2 pangkat 10. Artinya sama saja. Berarti tinggal 10 kali 3 kali 7 itu 210. Ini 1 pangkat 10, 1, 2 pangkat 10. Coba kita cari. Coba bantu hitung lagi yang ini berapa jawabannya. 210 dibagi 2 pangkat 10. Oke, ada yang bantu hitung? Hasilnya 1024. 1024 itu yang mana, Mas? 2 1024. pangkat 10. 2 pangkat 10, 1024. Oke, berarti 210 dibagi 1024. 0,2050. 0,2050. Oke, berarti ini jawabannya. Peluang ketika X-nya 6. Coba kita lihat. Oke, betul ya. 0,2050. Gitu. Kalau yang nomor 2 ini permasalahannya dedu sekarang. Kita tulis aja di sini nomor 2 ini peluang pelemparan 10 dedu homogen sekaligus apabila muncul dedu sebanyak 6, muncul mata dedu 6 sebanyak 8 buah. Berarti pelemparannya ada 10. Berarti trialnya yang 10 atau N-nya. Coba kita tulis N-nya 10. Nah, kemudian X-nya itu kejadian suksesnya. Suksesnya itu berarti ketika mata dedunya yang muncul 6. Ini muncul mata dedu 6. Atau sisi 6. Ini sukses. Oke, di situ X-nya berarti 6. Oh, sorry, 8 ya. Ini angka semuanya jadi membingungkan. Mata dedu 6 sebanyak 8 gitu maksudnya. Berarti X-nya itu ada 8 karena banyaknya kejadian ketika muncul dadu 6. Gitu. Atau banyak kejadian muncul sisi 6. Ini. Nah, sekarang yang kurang P-nya yang belum. Oke, kira-kira P-nya berapa? Peluang ketika muncul satu sisi berarti ya. Di dalam dadu itu peluangnya berapa? Berapa? 6, 1 Bu. per 6. 1/6. 1 per Oke, 6. ya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya lagi. Px sama dengan 8 sekarang. Kita tulis dulu saja N kombinasi X. Kemudian P pangkat X. 1 min P pangkat N dikurang X. N-nya tadi 10. X-nya 8. 1/8. Sorry, 1/6. Dipangkatkan 8. Yang ini 1 dikurang 1/6. Dipangkatkan 10 dikurang 8. Ini kombinasi kita uraikan lagi. 2. Sekarang langsung ya, 10 kurang 8 kan 2, kemudian dikalikan 8 faktorial, 1/6 pangkat 8, yang ini 5/6 pangkat 2. Ini kita uraikan lagi, 10 kali 9, kita berhentikan sampai 8 saja. Nanti kita sederhanakan, yang duanya baru kita uraikan. Ini nanti 1 pangkat 8 itu 1, berarti tinggal 6 pangkat 8. Yang ini 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Ini tinggal 90 dibagi 2. Atau 2-nya kita coret sama 10, jadinya 5. 5 kali 9, 45. Coba ini bantu hitung yang
1 dibagi 6 pangkat 8. Pangkat 8. Oh, banyak juga ya. Langsung saja kita kalikan saja. 1 dibagi 6 pangkat 8. Kemudian dikalikan 25 dibagi 36 dikali 45. Ada yang ini sudah ketemu jawabannya? Berapa hasil akhirnya? 1,859, Bu. 1,859. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Ini 1 koma ya. Peluang itu harusnya tidak melebihi 1. Ya kan? Berarti ada yang salah dari perhitungannya. Oke, harusnya 0, sekian gitu kalau peluang. Betul, betul 1 koma. Ini. Ada yang sudah menghitung lagi belum? Oke. Berarti nanti 45 dikali 25 ya kan? Dibagi sama 6 pangkat 10. 6 pangkat 8 tambah 2. 6 pangkat 10. Oke, ini coba dihitung lagi. Hasilnya 1,8, Bu, di saya. Oh ya, sebentar. Coba saya hitung deh. 45 dikali, mungkin ada ininya, simbol E-nya nggak? E pangkat berapa? Itu kan menyatakan dia desimal. Ya kan? 25 dibagi 6 pangkat 10. Ini kalau di saya 0,000, nolnya ada 4. Tadi saya tulis di bawah. 0,0-nya ada 4. Nah, baru 186. Nih. Mungkin di kalkulator kalian 1,86, cuman ada E pangkat -5 gitu mungkin. Ini karena kalau peluang itu 1 Nggih, koma agak berarti ada menyimpang. yang salah. Gimana? Gimana Mas Zidan? Nggih, ada -5-nya. Nah, E-5 itu artinya 10 pangkat negatif gitu. Oke, jadi nanti kalau misal ujian, ini bagaimana jawabanmu? Coba 1,86 10 E pangkat -5 begini. Gini ya. Nah, ini artinya 1,86 dikali 10 pangkat negatif 5 gitu. Ya, ini hati-hati. Sudah sesuai ya, -5 itu komanya kita pindah ke depan 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 0,4 di depannya. Oke, sudah sama seperti jawaban yang ini. Gitu. Oke, ini. Ya, ini hanya pembulatannya saja yang berbeda. Ini saya ralat 1,8. Oke, ini apa? Zoom-nya nanti habis ya, nanti join lagi. Mungkin ada yang perlu didiskusikan sampai sini.